Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Firil Azahra dengan nomor NIM 11012230038 akan menjelaskan sedikit tentang aljabar vektor dan sistem koordinat sebagai pemenuhan tambahan asesmen CLO1 mata kuliah elektromagnetika. Nah, jadi untuk definisinya, aljabar vektor itu sendiri adalah cabang dari matematika yang berurusan dengan operasi pada vektor, yang dimana vektor itu adalah objek matematis yang memiliki magnitudo dan arah. Mungkin kalau misalnya kita recap kembali dulu, besaran itu ada dua jenis, ada besaran vektor sama skalar. Kalau skalar itu yang cuma berupa nilai, sedangkan yang vektor itu yang punya arah. Nah, vektor di sini digunakan untuk berbagai fenomena fisik di sini. Contohnya di kecepatan, gaya, dan perpindahan. Setelah itu untuk sistem koordinat. Sistem koordinat itu intinya untuk memetakan suatu posisi objek dalam ruang. Jadi koordinat yang kita pakai di sini ada 3, kartesius, silinder, dan bola. Nah, untuk vektor sendiri, notasinya sering dinyatakan pakai huruf biasa, cuma ada tanda panah di atasnya kayak yang di contoh ini. Atau bisa juga pakai huruf yang di bold gitu, ditebelin kayak gini. Untuk rumus vektor adalah sebagai berikut, yaitu besar vektor atau panjang vektor atau magnitudo itu dikali dengan vektor satuan atau vektor unit. Kita nanti akan langsung ke contohnya aja. Dan di sini ada beberapa operasi, contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian. Di sini ada skalar atau dot product, dan vektor atau cross product. Untuk sistem koordinat tadi seperti yang disebutin ada 3. Kartesius itu yang terdiri dari 3 sumbu, X, Y, dan Z. Kemudian silinder di sini yang bentuknya kayak tabung. Dan untuk bola ya seperti bola. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan AX tambah 2AY dikurangi 3AZ. Dan vektor B, XYZ yang terarah dari 213. Jadi 213 hingga 0, negatif 2, 2. Kita tentukan vektor B ini penulisannya bagaimana. Nah, jadi ini kan diketahui ya ada 2 titik ya. Si punya vektor B itu punya 2 titik, 213 dan 0, negatif 2, 2. Kita anggap aja 213 ini titik Q dan 0, negatif 22 ini negatif, itu titik P. Nah, artinya vektor B itu kan yang punya arah. Vektor B itu yang ada di antara P dan Q di sini. Gitu. Nah, kemudian untuk mencari nilai si PQ ini tadi, kita cari dari vektor si P dan Q-nya, vektor dari titik OP dan PQ, OP dan OQ gitu, Pak. Sehingga diperoleh nanti rumusnya ya OP sama dengan PQ ditambah QO, dan karena kita cari ini PQ-nya, tinggal kita balik sehingga OP dikurangi QO. Hasilnya negatif 2AY ditambah 2AZ dikurangi 2AX tambah AY tambah 3AZ. Sehingga diperoleh untuk vektor B sendiri adalah negatif 2AX dikurangi 3AY dikurangi AZ. Nah, untuk yang B itu ditanya magnitudo dari proyeksi B ke A. Ya, kita pakai rumus mencari proyeksi ya, yaitu A kali B per vektor satuan A. Sehingga diperoleh nilai negatif 1,336. Dan untuk yang C, kita disuruh mencari sudut antara A dan B. Sudut antara A dan B tadi kita pakai magnitudo B, magnitudo proyeksi B ke A dibagi dengan vektor unit dari B. Sehingga diperoleh negatif 0,357 dan jika dikonversikan menjadi sudut theta 110,9 derajat. Dan untuk vektor satuan yang tegak lurus pada bidang A dan B di sini, kita pakai perkalian cross product A cross B. Sehingga diperoleh vektor unitnya itu negatif 0,841 AX ditambah 0,535 AY dan tambah 0,0765 AZ. Tadi kan contoh yang vektor. Nah, sekarang adalah contoh yang transformasi koordinat di sini. Jadi ketahui ada koordinat AX, AY, AZ berarti ya koordinat vektor pada sistem koordinat kartesius. Kita disuruh mengubah ke sistem koordinat silinder. Caranya kita ubah dulu si nilai X kuadrat Y kuadrat Z, dan X kuadrat Z menjadi
silinder pakai rumus ini, X sama dengan rho cos theta, Y sama dengan rho sin theta, dan Z sama dengan Z. Sehingga kita peroleh A rho-nya adalah sebagai berikut dan A theta dan A Z sebagai berikut, dan tinggal kita kali dengan rumus vektor satuannya di sini. Kalau kalau A rho itu apa, kalau A theta itu apa, A Z itu apa. Sehingga hasilnya adalah rho kuadrat dikali rho pangkat 3 dikali cos pangkat 3 theta sin theta ditambah rho kuadrat Z sin pangkat 3 theta. Itu milik vektor satuannya rho ditambah negatif rho pangkat 3 sin kuadrat theta cos kuadrat ditambah rho kuadrat Z sin kuadrat theta cos theta milik vektor satuan A rho, dan rho kuadrat Z cos kuadrat theta milik vektor satuan Z. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih.